sama istri, bagaimana kita harusnya sama tetangga, bagaimana kita harusnya sama sahabat, bagaimana kita harusnya sama pemimpin kita. Kemarin kita kupas tuntas tentang khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Maka kalau Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, tidak bisa kita klaim bahwa ini hanya untuk orang Islam. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Semua boleh mempelajari Al-Quran, semua boleh mendalami Al-Quran. Itu hak seluruh manusia. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai rasulnya orang Islam, tapi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin, nabinya seluruh manusia, kafatan linnas. Sinergi nggak dengan Al-Quran? Al-Quran untuk seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW juga untuk seluruh manusia. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Luar biasa kalau kita mau mendalami Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai bayan bukan hanya digunakan untuk jimat, lalu dipotong, dimasukkan ke air, terus diminum airnya, dipaku di depan pintu. Bukan untuk itu, bukan untuk mantra. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini aku turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk kepada Allah, mutasaddian, dan akan pecah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kalau mau, tapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan, bukan untuk mandi-mandian. Yang kedua, para jamaah rahmati Allah, lau annal Quran suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Seandainya ada bacaan, yaitu maksudnya adalah Al-Quran, yang bisa menggeser gunung. Kalau dibaca, gunung bergeser. Kalau mau kita baca Al-Quran, tuh gunung biar geser, bisa geser, bisa kalau mau. Au quti'at bil ardu, dan kalau mau dibaca kemudian bumi ini bisa terbelah, kalau mau. Au kullima bil mauta, atau bisa diajak kemudian orang mati berdiskusi, bisa kalau mau. Tapi bukan untuk itu Al-Quran, tapi untuk bayan, untuk basair, untuk hudan. Para jamaah yang rahmati Allah, ini para jamaah yang rahmati Allah, mari kita posisikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai basair, sebagai bayan. Tinggikan derajat Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi seluruh manusia. Para jamaah yang rahmati Allah, lalu posisi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Al-Quran bisa digunakan dan ini semuanya sebenarnya untuk seluruh manusia, maka bagaimana sebenarnya Al-Quran untuk orang-orang Islam? Para jamaah yang rahmati Allah, tadi Ustadz Isna ini telah menyampaikan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum ma'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Untuk orang mukmin. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tadi kan lin nas, sekarang lil muslimin, lil mu'minin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada bagiannya. Berarti yang untuk seluruh manusia ada 3 rumusnya: sebagai bayan, sebagai basair, sebagai hudan. Kalau ingin meningkat agar kita kemudian mendapatkan Al-Quran, kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan setelah hudan, agar kita mendapatkan rahmah. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Jadikan Al-Quran sebagai penerang, sebagai penjelasan segala seluruh masalah.
Kalau kita ada masalah, tanyakan pada Al-Quran. Sekecil dan sebesar apapun, kita punya problem pribadi, problem sosial, problem politik, tanyakan kepada Al-Quran. Maka para jamaah yang rahmati Allah, kepribadian Nabi itu adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Kepribadian Nabi adalah Al-Quran. Kita ini kan tidak pernah ketemu Nabi, para jamaah. Betul ya? Jangankan yang nggak ketemu, yang pernah bertemu, sesaudara, itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan memusuhi. Ada orang yang tiap hari bertemu Nabi Muhammad, tahu sejak kecil, bahkan ada hubungan darah, memusuhi. Siapa itu? Abu Jahal. Kita ini aneh nggak? Nggak pernah bertemu, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah ngaji bersama, tidak tahu mulai kecil seperti apa, fatwa dan dakwahnya seperti apa. Kita